Di video sebelumnya, kita udah ngebahas fungsi di C++. Sekarang aku mau ngebahas mengenai fungsi-fungsi dasar di Arduino. Fungsi-fungsi dasar yang akan aku bahas adalah fungsi digital, selanjutnya fungsi analog, dan yang terakhir fungsi serial. Fungsi digital nanti kita akan bahas fungsi digital write dan digital read. Begitu juga dengan analog, analog write dan analog read. Untuk serial kita akan ngebahas fungsi serial read dan juga serial print. Jadi intinya tentang input dan output dari digital, analog, dan juga serial. Jadi kalau kalian pengen paham, tonton videonya sampai habis. Dan langsung aja kita mulai ke bagian pertama. Perbedaan konsep digital dan analog. Oke, perhatikan sekarang ini adalah speedometer dari sebuah kendaraan. Nah, coba perhatikan di sini, kita punya ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oke, seandainya sebuah jarum, jadi kendaraannya jalan, kemudian jarumnya menunjukkan di sebelah sini misalnya. Nah, kira-kira berapa nih kecepatannya? Oke, coba kita gambarkan di sini garis-garisnya lagi. Berarti kan kalau yang ini tuh 15, oke. Nah, berarti di sini kira-kira ada 1, 2, 3, 4 garis di sini. Nah, kira-kira kita bisa katakan bahwa kecepatannya kalau kita lihat di garis putih ini, kecepatannya ini pertemuannya di titik ini ya, berarti kan sekitar 16 kilometer per jam. Oke, 15 sampai 16 kilometer per jam. Atau ya udah nggak usah pakai satuan deh. Ini angkanya 15 atau 16 ya. Ini untuk yang di garis putih. Oke. Nah, sekarang kalau kita zoom out lagi, berarti misalnya ada garis di sini, ini kan 10 dan ini 20. Ini 20. Oke. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih, dia lebih dekat ke 15. Kita bisa tahu nih, kalau misalnya garis yang biru ini kita perbesar lagi, jadi ada garis biru lagi yang jauh lebih besar lagi di sini gitu ya. Nah, di satu titik kita akan dapat angka yang lebih presisi. Misalnya di garis biru yang kedua ini 15,51 sekian. Iya dah 15,51 aja. Nah, terus di sini kita ketemunya 15,517 dan seterusnya. Nah, konsep ini konsep analog, jadi nggak ada angka yang pasti. Artinya kalau kita zoom in terus, jadi kan di sini kita zoom in di titik ini ya, nanti di sini kita zoom in lagi, kita di sini nanti di zoom in lagi. Jadi kalau jarum merahnya diperpanjang sampai tak hingga gitu ya, kita akan mendapatkan nilai angka di belakang koma 15, sampai tak hingga. Ini panjangnya bisa jadi tak hingga, oke? Nah, ini konsep analog nih, sifat datanya kontinu, oke? Nah, kemudian kalau kendaraannya hanya memiliki speedometer digital, oke, jadi speedometernya bukan analog yang kayak begini, tapi digital. Yang digital itu kan biasanya tampilannya gini ya, kira-kira. Ya udah kotak, terus satuannya kilometer per jam. Nah, ya udah paling di sini angka. Misal angkanya berapa nih? 17. Oke. Kalau misalkan kita tambah gasnya, ya udah jadi 18. Nggak ada nih 17, sekian. Oke. Jadi nggak kontinu sifatnya, tapi discrete. Discrete itu ya datanya melompat-lompat. Jadi kalau ibaratnya jarum tadi, ibaratnya jarum tadi itu begini, kita punya
titik-titik tadi kan, titik-titik. Nah, kemudian titik kecilnya ada di sini banyak gitu. Nah, jadi si jarumnya ini dari titik ini langsung pindah ke titik ini, oke? Dari titik ini langsung pindah ke titik sebelahnya. Misal lagi di sini nih, terus nggak ada titik jarum ini nggak bisa pindah ke titik di tengah-tengah antara garis, tapi langsung pindah ke titik yang selanjutnya. Kalau kita zoom in misalnya titik orange-nya tuh ada begini gitu ya. Nah, si garis merah ini itu harus melewati titik orange-nya. Nggak mungkin garis penu garis penunjuk kecepatan ini berada di tengah-tengah ini, tapi dia harus dari titik satu ke titik lainnya. Dia nggak bisa berada di tengah-tengahnya seperti konsep analog di sini. Nah, konsep analog ini kan bisa ya. Jadi konsep digital itu kayak gitu. Ketika kita mulai gasnya, berarti kan di sini harusnya dari nol dulu nih. Kemudian kita mulai gasnya, kecepatannya akan naik nih, berarti satu terus ganti jadi 2 nah terus ganti jadi 3 gitu. Nggak mungkin dia 1,78 terus naik, angka 78-nya ini naik terus membesar, terus pada akhirnya menjadi 2 dan naik terus lagi 3 4 sampai kecepatan yang aktual pada kendaraan. Tapi yang jelas perbedaannya adalah lompatan datanya itu diskrit, oke? Mudah-mudahan clear. Jadi itu perbedaan konsep analog dan digital. Nah, sekarang ayo kita masuk ke fungsi digital dan fungsi analog di pemrograman Arduino. Oke, sekarang kita masuk ke digital read dan digital write. Nah, digital read itu berarti kita ngebaca kondisi high atau low. Nah, kalau digital write berarti kita memerintahkan kondisi high atau low. Pada pin-pin Arduino ada pin-pin digital, yaitu pin 2 sampai dengan 13. Nah, di 2 sampai 13 ini ada beberapa pin PWM yang ada tanda ini nih, tanda seperti tanda minus. Oke, yaitu pin 3, pin 5, 6, 9, 10, dan 11. Nah, di pin-pin ini kita bisa setting apakah dia input atau output. Nah, dalam konteks ini aku bikin pin untuk input yaitu pin yang dikoneksikan ke button. Nah, di sini ada push button. Oke. Aku pakai pin 7 dan pin 8. Nah, untuk LED sebagai output aku pakai pin 9 dan pin 10. Nah, di sini aku menggunakan makro untuk mendefine bahwa pin 7 adalah pin tombol 1. Jadi, ini adalah tombol 1 adalah kata kunci makro. Sintaksnya kayak gini, nggak perlu pakai tanda titik koma setelahnya. Oke? Nah, tombol 1, tombol 2, pin 7, pin 8, LED 1, LED 2, pin 9, dan pin 10. Kemudian di void setup, aku setting nih pin mode untuk tombol itu sebagai input dan untuk LED itu sebagai output. Kemudian di void loop-nya, aku baca nih, di baris 14, itu ada digital read tombol 1. Nah, aku akan baca apakah tombol 1 high atau low. Kalau high, maka ini yang dieksekusi. Kalau tombol 1 low, maka ini yang dieksekusi. Oke, baris 20 sampai baris 24 juga begitu. Kasusnya untuk tombol 2. Oke, kita coba copy. Kemudian kita coba paste di sini dan kita run. Nah, kalau kita tekan push button yang tombol 7, push button yang terkoneksi ke pin 7, ini kayak gini. Oke, nyala ya, yang LED 9-nya. Oke. Nah, teman-teman di simulator Arduino itu bisa diklik latch. Latch itu artinya tombol yang kalau ditekan nggak langsung balik posisinya. Jadi mesti ditekan lagi baru balik lagi. Oke. Nah, jadi kalau kita tekan dia nyala. Nah, ini aku lepas nih. Terus tekan lagi baru dia mati. Oke. Untuk yang push button yang nomor 2 yang terkoneksi ke pin 8, ini aku tekan dan ditahan. Kalau aku lepas langsung mati nih LED-nya. Oke. Clear ya? Kayak gitu cara kerja dari dari
fungsi pin mode yang di void setup, kemudian fungsi digital read dan digital write, dan konsep digital. Oke? Tadi aku sempat nge-mention tentang PWM. Sebelum kita belajar tentang PWM, aku mau kita belajar dulu tentang analog. Kita mulai dengan analog input. Pernah nggak kalian ngelihat ada sebuah slider yang kayak gini? Biasanya ada di radio-radio lama. Nah, ini ada tanda di sini volume paling kecil minimal, di sini volume paling gede nih maksimal. Nah, si slider ini bisa kita geser nih ke atas ke bawah. Kadang ada volume, kadang juga ada bass, ada treble, gitu-gitu ya. Nah, ini konsepnya konsep variable resistor. Oke. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan analog input. Atau kalian pernah ngeliat yang kayak gini. Nah, yang kayak gini tuh juga sama. Jadi, ini knob lingkaran yang bisa diputar-putar ke kiri dan ke kanan. Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini juga nih ada yang kayak gini modelnya. Sama konsepnya variabel resistor. Oke. Sekarang mari kita lihat grafik yang ini. Oke. Di sini ada sumbu X. Di sumbu X ini adalah voltage. Nah, di Arduino operating voltage itu sebesar 5 volt. Oke, berarti di sini kita tulis 0. Nah, kemudian resolusi analog inputnya itu 0 sampai dengan 1023. Kita tulis di sini aja, 1023. Ini adalah analog resolution. Analog value deh. Analog value. Oke, jadi analog value di Arduino itu sebesar 10 bit. 10 bit itu adalah 2 pangkat 10, yaitu 1024. Nah, karena dimulainya dari 0, maka 2 pangkat 10 minus 1. Jadi kemungkinan atau analog value-nya adalah 0 sampai dengan 1023. Nah, sekarang kita bentuk garisnya nih. Ini berarti ada di sini. Titik ini ya. Kemudian untuk yang voltage di sini. Nah, ya udah ini hubungannya linear. Kita tarik aja garis lurus nih. Oke. Nah, jadi kayak gini kira-kira penjelasannya. Jadi kalau misalkan ada potensiometer nih, terus kita putar mentok kiri, yaitu nilai minimal diasumsikan ya. Berarti nilai tegangannya adalah 0 volt. Nah, di sini nih 0 volt. Oke. Terus kita putar maksimal ke kanan. Berarti ada di sini nih tanda si potensionya. Oke. Nah, berarti ini tegangannya adalah maksimal 5 volt. Dengan kata lain, Arduino akan mengerti ini bahwa ketika dia angkanya minimal, maka analog value-nya adalah 0. Ketika nilai voltage-nya maksimal, oke, kita putar potensiometernya ke paling kanan nih, ke di sini, oke, maka Arduino akan mengertinya, oh ini nilainya 1023. Nah, berarti ketika di tengah-tengah ini, ya di tengah-tengah ini, di sini, variasinya itu di sini, 0 sampai dengan 5 volt di sini nih. Nah, nanti korespondensi, let's say ada kita berhentikan potensiometernya di titik ini gitu ya. Maka nanti nilai analog value-nya berapa nih? Jadi di titik ini nih. Nih nilai analog value-nya. Nah, gimana cara nyari analog value ketika suatu tegangan tertentu dicapai? Oke, mungkin kalian masih ingat persamaan garis lurus di matematika. Y sama dengan M dikalikan X plus C. Oke, ini tuh bisa juga equation-nya gini. Y min Y0 sama dengan M dikalikan X min X0 plus C. Nah, kalau kalian ingat di matematika, C itu adalah perpotongan antara garis dengan sumbu Y.
Nah, dalam konteks ini C-nya sama dengan 0, berarti C-nya bisa kita coret. Oke. Nah, berarti di sini nilai Y-nya, sumbunya ini di paling maksimalnya kan 1023 ya. Ini bisa kita ambil nih nilai Y-nya. Berarti 1023, Y0-nya adalah sesuatu yang kita cari. Ini kita ganti aja Y0, ini X0. Oke. Kemudian ini adalah nilai Y-nya, ini adalah nilai X-nya. Nah, berarti ini dikurang dengan Y0 gitu ya. Kemudian M-nya dikali dengan X. X-nya itu berarti 5 volt. 5 dikurang X0. Oke. Ada berapa lagi nih yang perlu kita ketahui untuk kita bisa mencari nilai dari si Y0? Let's say diasumsikan kita tahu nilai X0-nya berapa ya. Oke. Nah, nilai X0-nya ini adalah katakanlah 3 volt. Katakanlah 3 volt. Maka persamaan kita menjadi 1023 dikurang Y0 sama dengan M dikalikan 5 kurang 3. Jadi ini sama dengan 2M gitu ya. Ini 1023 dikurang Y0. Oke, sekarang Y0-nya sekarang M-nya ini berapa? Nah, M itu adalah delta Y per delta X. Nah, untuk titik-titik yang udah kita ketahui, delta Y-nya itu adalah 1023 dikurang 0 per 5 dikurang 0. Oke, berarti sama dengan 1023 bagi 5. Nah, berapa nih 1023 bagi 5? 204,6. Maka M-nya sama dengan 204,6. Oke, berarti Y0 sama dengan 2 dikalikan 204,6 minus Y0 ya, dikurang 1023. Berarti Y0 sama dengan ini 1023 ditambah 409,2. Benar nggak ya? 204,6 kali 2. Coba kita cek. Wait. 204,6 ya benar. 204,6 kali 2 sama dengan 409,2. Oke, sip. Oke, nah berarti Y0 sama dengan 409,2 ditambah 1023. 1432,2. Wait, ini salah ya. Ini minus. Oke, berarti ini back 1023 dikurang 409,2 sama dengan 613,8. Y0 sama dengan 613,8. Kita bulatkan aja 613. Sebenarnya kalau secara matematika ini 614 ya. Tapi di Arduino sepertinya 613. Oke, berarti nilai Y0 sama dengan 613. Berarti di sini adalah 613. Oke, gitu kira-kira ya. Nah, gitu juga kalau misalkan analog value-nya diketahui, kita pengen tahu X0-nya, nilai voltage-nya berapa gitu. Oke, sekarang kita ingat dulu nilai M-nya sama dengan 204,6. Ini kita hapus dulu. Oke, sekarang kita pengen tahu berapakah nilai X yang di sini ketika nilai Y0-nya diketahui. Oke, ketika nilai Y0-nya diketahui. Jadi, tetap ke persamaan kita, yaitu Y minus Y0 sama dengan M dikalikan X min X0. Oke. Nah, Y-nya tetap kita ketahui ya, yaitu 1023 dikurang. Nah, ini dia. Y0-nya katakanlah kita udah tahu nilainya adalah
berapa ya? 800 misalnya. 800. Oke. Sama dengan 204,6 dikalikan X-nya adalah 5 volt dikurang dengan X0. Nah, kita pengen tahu nih X0-nya berapa. Jadi ya udah diselesaikan aja ini persamaannya. Hasilnya adalah 3,91. Jadi hasilnya adalah 3,91 volt. Ketika nilai Y-nya adalah nilai Y0 adalah 800, maka nilai X-nya adalah berapa tadi? 3,91. Jadi 3,91 let's say itu nilainya ada di sini ya kali ya. Nah, ini 3,91. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Terus ini cuman pengetahuan aja ya sebenarnya. Tapi ini sensingnya karena nanti akan ada fungsi map yang bisa kita ketahui. Jadi dari fungsi map itu kita bisa plot nih berdasarkan nilai analog value yang kita dapat, kita mau kecerahan LED seberapa cerah atau kita mau motor seberapa cepat jalannya gitu. Nah, jadi apa itu teknik mapping ini? Sini aku jelasin. Jadi kan kita analog value, kita punya rentangnya itu dari 0 sampai 1023 kan. 0 sampai 1023. Kemudian PWM value kita punya nilai rentangnya 0 sampai 255. Nah, kemudian let's say tadi kita muter knob ya. Muter knob di sini, terus ini nilai minimalnya, ini nilai maksimalnya. Terus kita pengen puter-puter nih si knobnya nih. Kita pengen puter ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, jadi berdasarkan ini ketika kita putar-putar kita pengen tahu nih kecerahan sebuah LED itu seberapa cerah, apakah hanya segini atau full cerah gitu ya, full cerah atau mati total atau hanya ya udah redup banget gitu ya. Nah, jadi kita pengen berdasarkan yang kita putar di sini kita bisa menghasilkan kecerahan LED. Atau berdasarkan kita putar ini potensiometer ini atau knobnya ini, nah akan menghasilkan kecepatan motor. Jadi ada motor gitu ya. Terus ini RPM-nya berarti apakah 0 atau maksimal. Oke. Nah, ini ada mappingnya. Jadi si Arduino akan menerima suatu nilai dari tegangan, ya kan? Dimana ini 0 sampai dengan 5 volt. Kemudian dibaca si Arduino sebagai nilai 0 sampai 1023. Kemudian akan dikonversi Arduino menjadi sebuah nilai 0 sampai 255 dan akan diperintahkan untuk menjalankan motor atau menyalakan LED. Oke. Dimana yang ini adalah analog dan yang ini adalah PWM. Nah, jadinya kita pengen kecepatan motor yang kita program atau kecerahan LED yang kita program itu bersesuaian atau korespondens dengan potensio yang kita putar atau slider yang kita geser ke atas dan ke bawah. Sekarang lihat grafik ini. Grafik ini berarti Arduino kan tadi pahamnya 0 sampai 1023 nih analog value-nya. Oke, kemudian harus kita konversi ke PWM. Nah, ini maksimal PWM kan 255. Oke, berarti grafiknya itu kayak gini, garis lurus juga. Jadi ketika slidernya kita geser atau analog knob-nya kita geser ke angka minimal atau slidernya kita geser ke paling bawah gitu ya. Berarti analog value-nya adalah 0. Oke. Kemudian kalau kita geser ke paling atas ke sini misalnya gitu ya. Berarti analog value-nya adalah 1023.
Nah, ini ya udah bersesuaian aja. Kalau pas 1023, maka PWM value-nya sama dengan 255. Nah, ketika analog value-nya 0, maka PWM value-nya juga 0. Oke. Nah, kemudian nanti ketika ketika analog value-nya di tengah-tengah sini, nggak tahu nih berapa ya, kita katakanlah X gitu ya. Maka nanti nilai Y-nya di sekitar sini nih. Nilai PWM value-nya di sekitar sini. Nah, Arduino punya fungsi yang melakukan operasi ini nih. Jadi, mengkonversi analog value menjadi PWM value. Oke. Nah, jadi fungsi Arduino yang mengkonversi ini adalah nama fungsinya map. Kemudian, ini nanti ada nilai X-nya. Maksudnya nilai X berarti nilai yang ini nih. Oke, fungsi map ini ada 5 argumen ya. Ini argumen pertama. Parameter pertama X, yaitu nilai analognya. Kemudian, nilai minimal analognya, yaitu 0. Kemudian, nilai maksimal analog adalah 1023. Kemudian, nilai minimal PWM adalah 0 dan nilai maksimal PWM adalah 255. Oke. Nah, X ini didapat dari mana nih? Nah, X ini didapat dari analog read pin yang bersesuaian membaca nilai analog. Let's say pin A0 gitu ya. Nah, nanti A0 ini kalau kita koneksikan ke potensio tadi atau slider tadi, maka ketika dibaca akan menugaskan sebuah nilai ke variabel X. Kemudian variabel X ini akan dipindahkan ke sini nih, ke argumen pertama dari fungsi map. Nah, nanti akan ada nilai balik nih dari fungsi map. Tuh, nilai baliknya adalah nilai Y-nya, yaitu hasil konversi dari nilai analog ke nilai PWM. Jadi di sekitar sinilah kira-kira. Oke, jadi maksudnya nilai map, fungsi map akan memberikan return value 0 ketika nilai X-nya adalah 0. Berarti slidernya kita setting di paling bawah sini tadi ya. Gitu. Maka ini sama dengan 0. Tapi ini akan menjadi 255 kalau nilainya adalah 1023. Clear ya? Jadi nilainya itu akan berpindah-pindah nih di sekitar sini-sini aja nih. Di sini, di sepanjang garis ini. Oke. Jadi berapa nilai di sini, nanti fungsi map akan mengkonversinya menjadi ke sini, terus ke sini kan. Nah, ini nilainya gitu. Terus berapa nih fungsi mapnya? Berapa nih nilai analognya di sini misalnya. Maka nanti fungsi map akan mengkonversinya menjadi nilai PWM, berarti nilainya di sini. Itu kira-kira. Nah, inilah ketika kita geser-geser sebuah fungsi di sekitar sini, sebuah slider tadi kita geser-geser di sekitar sini, maka angka PWM-nya, nilai PWM-nya juga bergeser-geser nih di sekitar sini gitu ya. Oke, sip. Dah selesai coret-coret berantakan kita. Mari kita masuk ke pemrogramannya. Nah, sekarang kita lihat perilaku program berikut. Oke. Sebelum aku run, aku mau jelasin dikit ya. Nah, jadi di sini ada 2 slider. Jadi slider yang pakai pin A1 itu slider untuk LED, yaitu slider yang ini ya, yang di sebelah kiri. Kemudian untuk slider motor yang terkoneksi ke pin A2 itu yang sebelah kanan. Kemudian LED terkoneksi ke pin 5, ini yang di sini, dan DC motornya terkoneksi ke pin 6, itu yang di sini. Oke. Kemudian kita setting pin mode untuk DC motor dan LED sebagai output. Untuk yang slider ini nggak perlu kita deklarasikan. Jadi nggak perlu kita panggil pin mode-nya. Sorry, bukan nggak perlu deklarasikan ya, tapi nggak perlu kita setting pin mode-nya sebagai output karena pin analog di Arduino itu otomatis sebagai input.
Kemudian di sini kita menuliskan analog write pin LED akan kita berikan nilai dari hasil konversi dari analog read di slider. Kalau untuk DC motor, kita akan tuliskan nilai PWM-nya, kita akan perintahkan nilai PWM-nya berdasarkan hasil konversi dari fungsi map, yang mana fungsi map ini nilainya adalah diambil dari analog read dari slider motor, kemudian dikonversi menjadi nilai PWM. Oke, nanti akan aku jelaskan lebih detail tentang kedua fungsi analog write di baris 12 dan baris 13 ini. Sekarang kita lihat dulu perilaku programnya. Nah, untuk yang slider LED, berarti yang sebelah kiri ini, aku akan geser ke atas dan perhatikan LED yang di sini. Oke, aku geser ke atas, LED-nya makin nyala terang. Aku geser ke bawah, makin redup. Makin redup, mati. Oke, kelihatan ya? Dengan kita geser ini akan menandakan bahwa nilai PWM-nya berubah. Karena nilai PWM-nya berubah, kecerahan LED-nya akan berubah. Kemudian untuk yang slider motor, ini yang sebelah kanan slidernya, dan lihat putaran motor ini. Lihat garis ini ya. Oke, aku naikin nih slidernya. Set. Nah, segini nih kecepatannya. Aku naikin lagi, makin cepat. Oke, aku lambatin. Makin lambat, makin lambat, makin lambat, makin lambat, dan mati. Oke, kelihatan ya perilaku programnya ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke programnya. Mungkin statement di baris 12 dan baris 13 ini kelihatan membingungkan. Oleh karena itu, mari aku persimple. Aku tambahin di sini integer nilai salah. PWM LED diisi dengan 0. Kemudian integer PWM motor aku isi dengan 0. Oke. Selanjutnya di sini PWM LED nilainya aku isi dengan analog read. Sorry, salah. Aku isi dengan ini nih. Map ini. Oke. Wait. Aku cut aja. Ctrl X. Aku paste di sini. Kemudian PWM motor aku cut nilai map ini di sini. Oke, kemudian PWM LED kita copy nilainya ke sini dan PWM motor kita copy variabelnya ke sini. Oke, kita compile, cek dulu ada error apa enggak. Clear, nggak ada error ya. Terus kita copy, kita paste di simulator, kemudian kita run. Kita lihat perilaku programnya sama apa enggak. Oke, masih sama ya. Ini aku slide ke atas dan ke bawah si ininya, si slider yang A1. Nih, mencerahkan dan meredupkan nyala si LED. Kemudian untuk motor. Nih, masih sama ya. Oke. Apakah programnya masih membingungkan? Kita persimpel lagi. Integer nilai analog dari si slider LED. Ini kita inisialisasi dengan 0, kemudian nilai analog slider motor kita isi dengan 0 juga. Kemudian nilai analog ini kita copy dulu, kemudian kita isi dengan analog read slider LED. Ctrl X, Ctrl V, kemudian yang slider motor juga analog, ini kita copy aja. Kita cut aja. Kita cut, kita paste di sini. Nah, kemudian nilai analog slider LED ini adalah variabel yang diisi dengan nilai pembacaan nilai analog dari slider pin
slider LED. Ini kita copy variabelnya ke sini. Oke, kemudian ini kita copy variabelnya ke sini. Menjadi argumen pertama dari fungsi map. Oke, sekarang kita Ctrl A, Ctrl C. Wait, kita cek dulu. Kita compile. Oke, nggak ada problem ya. Sekarang kita copy. Kemudian kita paste di sini. Accept. Kemudian kita run. Kita lihat lagi. Oke, behavior programnya masih sama ya. Ini motor juga sama. Oke. Seharusnya di sini udah cukup clear. Tapi kalau masih kerasa ribet juga, mari aku bikin lagi. Di sini aku bikin konstanta, const integer. Ini pwm underscore max diisi dengan 255. Kemudian const integer analog underscore max ini diisi dengan 1023. Ingat ya, PWM itu 8 bit. Jadi 0 sampai 255. Kalau yang analog itu 10 bit. Nah, kemudian di fungsi map ini aku ganti nih PWM nih di sini di argumen kelima. Analog max-nya di argumen ketiga. Oke. Kenapa aku nyampein ini? Untuk menunjukkan bahwa di sini fungsi map itu cek lagi ya ke video sebelumnya, di mana argumen pertama tugasnya adalah argumen pertama menyatakan bahwa ini adalah nilai yang mau dikonversi. Kemudian argumen kedua ini adalah nilai minimum dari asal nilainya. Kemudian argumen ketiga adalah nilai maksimum dari asal nilainya. Argumen keempat adalah nilai minimum dari tujuan nilainya. Dan argumen kelima adalah nilai maksimum dari tujuan nilainya. Ini adalah hasil konversinya, berarti berapa nilai minimum dan maksimumnya. Kalau di penjelasan aku tadi di sumbu Y-nya. Kemudian ini adalah sumbu X-nya. Jadi ini asal nilainya. Jadi kan karena asal nilainya adalah hasil pembacaan analog, berarti kan 0 sampai 1023. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek lagi deh. Ini masih works apa enggak? Oke. Kita udah compile ya, nggak ada error. Kemudian kita paste dan accept. Kita run dan kita lihat lagi. Oke, behaviornya masih sama. Set, pelan aja jalan motornya. Nah, sip. Oke, jadi kayak gitu ya. Contoh pemrograman dari penerapan fungsi analog write dan analog read. Jadi nilai analog dan nilai PWM. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin bagaimana PWM itu secara teoretikal. Oke, mari pindah ke iPad lagi. Sekarang aku mau ngejelasin PWM. PWM adalah singkatan dari Pulse Width Modulation. Nah, apa sih Pulse Width Modulation itu? Jadi kalau bahasa Indonesianya modulasi lebar pulsa. Oke. Nah, sekarang aku mau kalian ngebayangin ada sebuah LED yang dia nyala mati nyala mati. Let's say nyalanya selama 1 detik, matinya selama 1 detik, nyala lagi, mati lagi. Oke. Nah, kita bikin ada 3 kali nyala, 3 kali mati aja deh. Oke, tapi anggap ini nyala dan mati terus-terusan. Hijau untuk nyala, merah untuk mati. Nyala berarti 1, 0 berarti mati. Nah, di sini sumbu X-nya itu adalah waktu dalam satuan detik, sekon. Oke. Nah, kemudian di sini 0 berarti low, di sini high. Nah, grafiknya akan berbentuk seperti ini nih. Warna orange deh.
Jadi grafiknya akan begini nih, selama nyala dia berarti high, kemudian low, kemudian high lagi, low lagi, gitu seterusnya, oke? Nah, kemudian kita kasih keterangan waktu di sini. Ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya. Oke. Nah, ini karena jedanya selama 1 detik, maksudnya adalah nyala 1 detik, mati 1 detik. Nah, ini masih bisa teramati oleh mata kita. Tapi seandainya dalam 1 detik dia nyala berkali-kali, maksudnya nyala padam selama berkali-kali. Oke? Nah, ini kan dinamakan periode ya. Oke, jadi dari sini ke high lagi, ini namanya 1 periode. Oke, ini 1 periode. Kemudian ke sini lagi, berarti ini namanya 2 periode. Oke, 2 periode. Nah, jadi seandainya dalam 1 detik ada 100 periode, berarti kan itu dalam 1 detik dia nyala dan mati sebanyak 100 kali. Nah, itu nggak ketangkep tuh oleh mata kita. Jadinya dia akan terlihat seolah-olah redup. LED ini akan terlihat seolah-olah redup. Nah, sekarang kita masuk ke konsep PWM. Di PWM ada istilahnya duty cycle. Kemudian di sini ada grafik begini nih. Begini kira-kira bentuknya, set, kemudian gini, mati, nyala lagi. Nah, kira-kira gini deh. Di sini 1 periodenya itu di titik ini. Oke, ini 1 periode. Nah, sekarang lihat komposisinya. Selama 1 periode ini, bisa dilihat di sini, dia kondisi high selama 75%. Kondisi low-nya berarti yang ini ya, itu selama 25% periode. Oke, jadi kondisi low-nya 75%, kondisi high-nya 75% periode dan kondisi low-nya 25% periode. Nah, duty cycle itu adalah kondisi high, jadi durasi high dibagi dengan periode. Nah, tapi kan di sini aku udah langsung nulis 75% dan 25%. Jadi nggak kelihatan nih. Oke, kita tulis di sampingnya aja. Oke. Nah, sekarang 1 periode ini kita bagi 4 ya. Ini berarti ada 4 bagian. Oke. Nah, bisa dilihat di sini 1 periode kita bagi 4. Nah, kondisi durasi high-nya itu kan bisa dilihat di sini ada 3 bagian warna kuning. Nih, sini 1, 2, dan 3. Oke. Ini aku tulis 1, 2, 3. Nah, kemudian kondisi low-nya itu aku pakai warna orange. Sini ada 1. Oke, kelihatan ya? Nah, jadi duty cycle-nya ini adalah 3 dibagi dengan 3+1 sama dengan 3/4 atau sama dengan 75%. Kalau di sini aku pakai 4 bagian, nah di Arduino itu kita bisa bagi 1 periode menjadi 256 bagian. 256 itu berarti ada garis-garis kuning di sini sebanyak 256 sampai di akhir periode ini. Oke, di sini nggak mungkin aku tulis 256 garis kuning ya. Nah, tapi bayangkan aja ada 256 bagian yang kita bisa gunakan. Oke, sehingga artinya duty cycle maksimalnya adalah 256/256 untuk duty cycle 100%.
Sehingga kita bisa tuliskan di sini, ini 1 periode sama dengan 256 bagian. Sekarang mari kita lihat grafik ini. Nah, anggaplah ini adalah high dan ini adalah low, kemudian panjangnya ini adalah 1 periode. Secara visual kita bisa katakan duty cycle di sini adalah sebesar 50%. Nah, di Arduino berarti di sini ada 127 bagian, berarti di sini, 0 sampai dengan 127. Jadi di sini ada 128 bagian dan di sini 128 bagian. Di mana yang di sini 128 sampai dengan 255. Jadi di Arduino duty cycle 50% sama dengan 128 dibagi dengan totalnya, yaitu 256. Nah, ini aku bicara tentang Arduino Uno ya. Mungkin Arduino jenis yang lain, memiliki tidak hanya 8 bit. Oke, jadi BTW ini, 256 bagian ini adalah sama dengan 2 pangkat 8, artinya 8 bit. Sehingga bisa dikatakan bahwa PWM di Arduino Uno resolusinya adalah sebesar 8 bit, yaitu dalam 1 periode memiliki 256 bagian. Sehingga di Arduino kita bisa menulis sebuah function analog write 128, ini berarti 50% duty cycle. Kalau analog write-nya kita tulis 0, ini berarti seperti 0%, yaitu sama dengan kondisi digital low. Kemudian kalau kita tulis di sini 255, ini berarti 100% duty cycle. Berarti ini kondisi digital high. Oke, kayak gitu kira-kira ya untuk, konsep duty cycle dan PWM di Arduino Uno. Nah, jadi secara konsep sebenarnya PWM itu kayak gini, cuma di Arduino Uno bedanya, eee, memiliki spesifikasi 8 bit resolusi di PWM. Nah, PWM-PWM pada jenis microcontroller lain mungkin bisa jadi 10 bit. Nah, kalau 10 bit itu berarti kan 1024 ya. Nah, berarti 1 periode ini itu bisa dibagi menjadi 1024 bagian. Sekarang kita bahas frekuensinya. Nah, frekuensi PWM di Arduino Uno itu adalah 490 Hz. Apa ini maksudnya? Kayak gini. Jadi 490 Hz itu adalah 490 periode dalam 1 detik. Oke, jadi kalau kita tadi punya 1 periode itu grafiknya katakanlah begini ya, untuk duty cycle 50% dan kita katakan ini lebarnya adalah 1 periode, maka untuk 490 Hz berarti di sini ada 1 periode lagi, kemudian jumlahnya ini kalau kita tambahin, ini kan berarti 2 periode ya. Nah, di sini harus ada 490 periode, berarti ada, 1 periode lagi di sini, 1 periode lagi di sini, sampai 490. Jadi kalau di total, ini kita tambahin semua, misalnya gini, 1 periode 1 periode 1 periode, totalnya nanti di sini ada 490. Kemudian dari titik ini, awal, sampai dengan titik di sini 490, ini dieksekusi selama 1 detik. Artinya, kalau ada 50% duty cycle yang kita artinya kalau 50% duty cycle kita setting di sini, artinya ketika kita
membuat 50% duty cycle pada PWM, maka yang dilakukan Arduino terhadap pin PWM tersebut adalah memberikan sinyal high dan low. Oke, sinyal high dan low. Ini sinyal high-nya setengah dari satu periode, ini, dan sinyal low-nya setengah dari satu periode selama 1 detik sebanyak 490 kali. Oke, sehingga kalau pin PWM-nya terkoneksi ke sebuah LED, maka LED-nya akan terlihat redup. Tapi kalau misalnya kita setting di sini bukan 50% PWM-nya, tapi katakanlah 100%, maka sama aja dengan kondisi high terus-menerus. Berarti bentuk sinyalnya akan begini nih, gini terus. Oke. Nah, ini nanti LED-nya akan menyala nih, menyala full gitu. Oke. Kalau kita kasih duty cycle-nya hanya sebesar, sorry, ini tadi 100% let's say ya. Tapi kalau duty cycle-nya 0%, berarti kan dia sinyalnya low terus ya. Berarti ini ada di sini nih. Nah, LED-nya akan padam. Nah, tapi kalau 50% berarti kan di sini nyala, mati, nyala, mati. Nah, nyala mati ini nggak ketangkap di mata kita, jadi seakan-akan LED-nya redup. Padahal LED-nya menyala total, mati total, menyala total, mati total. Karena saking cepatnya mata kita ngerasanya ini LED-nya redup, bukanlah bukanlah, nyala mati gitu. Ketika kita memperhatikan LED blinking misalnya, LED blinking itu kan nyala, terus mati, nyala lagi, mati lagi gitu ya. Nah, kondisi high dan low ini, kalau ini panjangnya adalah 1 detik, 1 second gitu ya, ini kan ketangkap mata kita. Bahkan untuk 100 millisecond pun ini juga ketangkap mata kita nih, bahwa, eee, kedipannya itu masih terlihat di mata kita. Tapi kalau kedipannya makin cepet makin cepet makin cepet, akhirnya seolah-olah redup. Oke, kayak gitu ya kira-kira. Sekarang aku mau jelasin komunikasi serial. Kalau kita punya 2 peripheral, 2 device, nih ya, device 1 dan device 2. Nah, komunikasi serial itu, ini mereka akan ngobrol dengan 2 line communication. Nah, untuk yang warna hijau itu di sini RX-nya, di sini TX-nya. Untuk yang warna merah, device 2 sebagai RX dan device 1 sebagai TX. Nah, RX dan TX ini adalah receiver dan transmitter. Lawannya serial komunikasi adalah parallel communication. Bedanya adalah kalau serial, komunikasinya data dikirim satu per satu, bit demi bit. Sedangkan paralel, data dikirim sekaligus. Misalnya lewat 8 kabel sekaligus gitu ya. Ayo sekarang kita masuk ke timing diagram. Skenarionya begini. Device 1 mengirim ke device 2. Jadi device 1 statusnya sebagai pengirim dan device 2 statusnya sebagai penerima. Nah, kondisi idle-nya, jadi kondisi ketika normalnya, bit yang dikirimkan adalah 1 terus-terusan. Oke? Jadi di sini kondisi idling atau idle itu nilai bitnya adalah 1. Kemudian kondisi untuk start,
nilai bitnya itu adalah 0. Berarti device 1 mengirimkan 0 untuk mengatakan waktunya device 2 mendengarkan. Jadi device 2 tahu nih kapan waktunya dengerin datanya. Nah, kemudian ada konten datanya. Konten datanya itu dibaca dari kiri ke kanan, dari LSB ke MSB. Jadi dari LSB to MSB. LSB singkatan dari Least Significant Bit. Jadi L-nya untuk list, M-nya Most Significant Bit. Most Significant Bit. Nah, list itu berarti yang paling kecil, most itu berarti yang paling gede. Nah, 8 bit data dari kontennya adalah, misalkan kita tulis di sini, mengirimkan karakter ASCII A. Oke, karakter ASCII A itu sama dengan heksadesimal 0x41. Ini kalau nggak salah 65 angka desimalnya, yang artinya ini adalah 01, 00, 00, 4, 00, 01. Oke. Jadi yang ini tuh 2 pangkat 0 kalikan 1 sama dengan 1. Yang ini tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 kalikan 1 sama dengan 64. Terus ditambahin ini 65. Oke. Nah, ini karakternya adalah karakter A, ya. Berarti ini bit yang paling kecilnya di bagian mana? Ini bit yang paling kecil ada di bagian paling kanan nih. Kemudian bit yang paling gede di bagian paling kiri. Oke? Nah, jadi ini LSB-nya, di sini MSB-nya. Nah, jadi kalau data karakter A yang mau kita kirimkan, karena dari LSB to MSB, format data dari komunikasi serial ini, maka ditulisnya begini. Dari kanan ke kiri, dari sini ke sini. Oke? Berarti 1, 0, 0, 0-nya 5, 1, 0. Oke. Ini konten datanya ya. Nah, jadi dari sini ke sini. Oke, kemudian ada penanda stop-nya. Jadi di mana si device 1 mengatakan untuk si device 2, udah nggak usah dengerin lagi, udah selesai pesan yang aku sampaikan. Nah, ini ditandai dengan nilai bit 1. Oke, kemudian idle lagi. Jadi setelah stop, idle lagi. Nah, idle-nya lagi ini nilainya 1. Jadi kondisi normalnya mengirim 1 terus. Oke. Timing diagram ini adalah yang paling umum formatnya. Namanya adalah format 8N1. Apa maksudnya 8N1 ini? 8N1 adalah 8 bit data, jadi 8 data bits, no parity. Parity ini nggak usah dipikirin dulu ya. Kemudian 1 stop bit. Oke. Nah, di Arduino pakainya format ini 8N1. Jadi parity ini nggak usah dipikirin dulu. Nah, inilah cara kerja dari komunikasi serial. Tapi kita di sini hanya menggunakannya secara praktikal aja. Nah, sekarang aku mau mention sedikit tentang baud rate. Baud rate ini adalah kecepatan transfer data. Yang paling umum adalah 9600. Nah, maksudnya 9600 ini adalah 9600 data bit yang akan ditransfer setiap detiknya. Makanya ketika device 1 disetting ini 9600, device 2-nya harus 9600 juga. Kalau salah satunya misalnya
menggunakan 115.200, ini nggak match nih. Karena nggak match, nanti karakter yang ditampilkannya jadi berantakan, atau data yang ditransfernya jadi berantakan. Jadi ngomongnya nggak sefrekuensi nih. Oke, jadi itu aja yang perlu kita tahu tentang komunikasi serial. Nah, sebelum kita mendemonstrasikan bagaimana cara kerja komunikasi serial menggunakan simulator Uno Ardusim, sekarang aku mau kasih tahu dulu cara kerja komunikasi serial menggunakan laptop atau komputer dengan Arduino Uno yang versi hardware. Arduino Uno dikoneksikan ke laptop atau PC menggunakan USB cable. Ketika laptop mengirimkan data ke Arduino Uno melalui komunikasi serial, berarti si laptop sebagai transmitter dan si Arduino sebagai receiver. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika si Arduino ngirim, ngerespon, si Arduino akan menjadi TX dan si laptop akan menjadi RX. Oke, nah dalam konteks kita akan menggunakan simulator Uno Ardusim. Jadi cara kerjanya kira-kira kayak gini. Sesuatu yang kita ketik di sini nanti akan dikirimkan nih melalui komunikasi serial, window serial ini akan berperan sebagai transmitter dan si Arduino simulator atau board ini, virtual board ini akan menjadi RX. Nah, sebaliknya nanti kan ini kita akan bikin program ya di sini. Akan bikin program di mana nanti program ini akan kita akan kita buat sedemikian rupa untuk merespon karakter yang diterimanya. Jadi nanti data masuk ke sini ya. Kemudian kita akan ngerespon balik. Nah, di mana di sini si Arduino Virtual Board ini akan menjadi transmitter dan serial monitor akan menjadi receiver. Dan data yang diterima oleh serial monitor ini akan ditampilkan di sini. Nah, sekarang mari kita bikin programnya untuk mendemonstrasikan bagaimana cara kerja komunikasi serial dari virtual board Arduino di simulator Uno Ardusim ke serial monitor. Ini ada program yang udah aku bikin, di mana di void setup kita menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate sebesar 9600. Kemudian di void loop, kita akan ngeprint masukin data di sini, kemudian kita akan tunggu data di komunikasi serial apakah tersedia atau enggak. Nah, kalau misalkan enggak tersedia, dia akan muter di sini terus nih programnya. Akan ada berada di while terus di baris 7. Kemudian ketika masuk ke baris 8, kita akan baca nih karakter yang kita masukin di serial monitor. Kemudian karakter tersebut kita simpan di variabel namanya test string, di mana variabel ini bertipe string. Oke, kemudian selanjutnya kita akan trim karakter-karakternya. Karakter yang di-trim atau yang dihilangkan atau yang dihapus atau yang dipotong ini, itu adalah karakter yang berada di bagian belakang. Biasanya karakter yang non-printable. Artinya karakter non-printable itu adalah karakter yang tidak bisa ditampilkan. Sehingga karakter-karakter yang biasanya berada di akhir string, yaitu karakter enter, yaitu karakter yang seperti ini akan hilang. Oke. Sorry, bukan karakter ini. Nah, gini. Nah, ini namanya karakter inline dan karakter ini akan dihilangin dengan fungsi ini, trim. Oke. Gimana cara kerjanya? Langsung aja kita lihat behavior programnya dengan cara kita run di simulator Uno Ardusim. Oke, kemudian kita copy aja, Ctrl A, Ctrl C, kita paste di sini. Kemudian kita compile dan set. Selanjutnya kita buka serial monitor. Dan sekarang mari kita lihat perilaku program di serial monitor ini. Kemudian aku run. Nah, di sini tertulis masukin data. Nah, sekarang mari kita coba ketik belajar C++. Kemudian aku enter. Nah, di sini akan tampil pesan yang Anda masukkan adalah belajar C++. Kemudian akan nampilin lagi masukin data. Ini berarti sedang mengeksekusi baris yang ke-6. Kemudian karena nggak ada yang ditampilkan lagi, sekarang sedang mengeksekusi baris yang ke-7, di mana ini muter-muter terus nih. Kenapa? Karena nggak ada data serial yang berada atau yang ngantri di komunikasi serial. Sehingga data serialnya sama dengan 0, karena data serialnya sama dengan 0, maka baris 7 akan terusan dieksekusi. Kemudian, ketika ada serial
yang tersedia seperti kita tadi udah ketikkan, sekarang kita coba ketik lagi, belajar fungsi Arduino. Nah, kemudian kalau aku enter nih, oke, ketika di-enter maka, komunikasi serial akan ada, artinya, data data di komunikasi serial akan tersedia, sehingga tidak lagi sama dengan 0, maka selanjutnya yang dieksekusi adalah baris 8. Kemudian di-trim, kemudian ada ditampilkan, ini karakter pesan yang Anda masukkan adalah ini baris 10, sehingga pada baris 11 kita print sesuatu yang kita ketik di sini tadi, yaitu belajar fungsi Arduino, gitu. Kemudian selesai dan ngulang lagi dari awal. Dari, eee, badan fungsi void loop yang bagian awal, yaitu pada baris 6. Nah, kemudian aku nggak tahu di sini ada fungsi baud rate atau sorry bukan fungsi, tapi di sini ada settingan baud rate apa enggak? Kayaknya ada, nih. Kalau misalkan kita ganti baud rate-nya, bukan 9.600 tapi misalkan 115.200, oke? Kemudian kita reset dan kita run, kita lihat behavior-nya seperti apa. Nah, ini nggak tampil apa-apa nih di sini, gitu. Mari kita tes juga, ternyata malah error. Oke, berarti ya udah, ini nggak bisa, karena kita menggunakan simulator Uno Arduino Sim. Kalau di hardware-nya sebenarnya bisa aja ya, ketika si serial monitor dari aplikasi atau dari software Arduino IDE ini kita buka, kemudian kita tampilin, serial monitornya dan ada perbedaan settingan serial monitor dan settingan di program, oke, perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan baud rate, maka komunikasinya tidak akan, tidak akan sesuai. Oke, tapi sekarang aku mau contohin dulu deh, dengan menggunakan hardware ya. Oke, sekarang kita mari koneksikan, kita buka serial monitor. Oke, nah di sini ada serial monitor ya. Selanjutnya, mari kita program dulu si board Arduino Uno kita upload. BTW ini pakai hardware ya, jadi, nggak nampilin simulator Uno Arduino Sim. Oke, sekarang udah selesai di-upload. Sekarang kita tes. Ini ada karakter, masukin data di sini. Kelihatan ya? Oke, kemudian aku tes dulu belajar C++, kemudian aku enter. Oke, berfungsi ya. Pesan yang Anda masukkan adalah belajar C++. Kemudian masukin data lagi, kita tes lagi belajar fungsi Arduino. Enter. Oke, berfungsi. Nah, sekarang mari kita ganti nih baud rate-nya. Misalkan jadi 19.200. Oke, kemudian aku reset nih Arduino-nya. Nah, jadi kayak gini nih datanya, jadi berantakan. Kemudian coba deh aku kirim, di sini aku ketik belajar C++, belajar C++, tep. Nah, kayak gini, berantakan juga. Oke, clear ya? Jadi kayak gitu, kalau misalkan ada perbedaan, baud rate di antara si device 1 dengan device 2, antara transmitter dan receiver, antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi melalui komunikasi serial.